Lisensi perancangan produk KNIA. Oh iya. Ada ditanya? Nggak ada. Nah, kirim kok. Yakin sih. Selamat siang anak-anak, hidupkan kameranya ya, kita foto-foto dulu. Oh, waduh. Siapa nih? Si Hari. Oh, ini dia. Oh, itu dia. Giovanni. Dia. Anggana. Si Sultan. 1, 2, 3. Yang benar diambil. Ini satu lagi. Mala. Nih, si Mala belum nyalain. Biar. Ini. Dah. Mendeja untuk siapa itu? Si Muhammad Iksan ya. Elvina belum. Dah. Oke. Kita akan mulai hari ini, mulai presentasi ya. Udah boleh dimatiin videonya. Coba yang dipanggil ya, Rozani Al-Qasiyah. Iya Pak, ini langsung bisa screen Pak. Sama Pak pasangannya, Tahu gimana Pak? Nur Adizah Siregar, siapa pasangannya? Wasiah Pak, sama si Binsar Alomongan Pak. Bukan, Rozani sama Anissa. Di sini yang filenya Rozani, Anissa, Natasha. Ya. Iya Pak, itu yang kelompok 1 Pak. Ya. Yang awal.
Ya, silakan upload videonya. Coba upload videonya. Pak, apakah udah nampak, Pak, screen videonya? Belum. Apa? Belum ada. Ini saya udah Bu, udah screen videonya, Bu. Nggak bisa. Belum ada. Stop dulu, stop share-nya dulu. Udah stop, nyalain video, habis itu baru share, baru ambil lagi. Nggak boleh dekat-dekat bising dia. Bentar, Bu, saya lagi proses ini, Bu. Bu, mungkin saya bisa kawan saya yang screen kan, Bu. Kayaknya di laptop saya nggak bisa, Bu. Jadi ngelek.
Di mana bisa? Kalau nggak bisa kita ganti dulu. Gimana? Kalau nggak ada kabar? Maaf Pak, laptop Rozani dengan Natasha nggak bisa Pak. Lagi nge-lag Pak. Udah ganti orang. Yang kedua Sultan Emir Akbar. Ya. Irian Hidayat Hari Pratama. Baik, Pak. Oh, coba. Siapa yang upload? Silakan. Nggak ada suara. Suaranya belum ada. Sebelum di-share, itu sebelah kiri ada audio share. Nah, pilih audio share, baru kamu tekan share. Dicontreng dulu yang sebelah kiri sebelum di-share itu. Udah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok Dewi Salvesmis. Nama saya Sultan yang Malak NIM saya 170405002 dan saya Hari Pratama Sura NIM 17022. Saya Aryan Hidayat NIM 17021. Mengapa Vesmis? Belakangan ini kulit menjadi masalah utama bagi pria dan wanita. Ada kalanya kulit kita mengalami fase-fase breakout akibat kurangnya perawatan dan kuman-kuman yang menyebabkan acne. Nah, untuk itu dicarilah solusi perawatan kulit untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu face mist. Face mist merupakan produk penjaga wajah yang multifungsi untuk kulit. Salah satu fungsinya adalah untuk mencegah minyak dan menjadi desinfektan ringan untuk membunuh kuman. Dan pastinya salah satu fungsi face mist adalah penjaga dan pelembab wajah. Umumnya face mist yang dijual di pasaran itu berbahan dasar saffron. Namun
Saffron itu mahal dan sulit didapatkan. Untuk itu di sini kami memodifikasi bahan bakunya dan menggantinya dengan kulit jeruk. Mengapa kulit jeruk? Kulit jeruk selain murah, dalam kulit jeruk itu mengandung flavonoid yang diyakini sebagai senyawa fenolik yang memiliki sifat antioksidan dan berperan untuk mencegah kerusakan sel oleh radikal bebas. Kenapa kita harus beli pesmis? Yang pertama, pesmis itu terbuat dari bahan yang aman. Kedua, mudah ditemukan. Yang ketiga, tidak butuh waktu lama saat pemakaiannya. Dan yang keempat, dia mudah saat pengaplikasiannya karena tinggal semprot. Lalu, di pasaran sudah banyak tersebar brand-brand pesmis seperti Wardah, Nature, Saffron, tetapi pada brand-brand tersebut masih ada penggunaan paraben dalam pembuatannya. Lalu pesmis tersebut itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pesmis berbentuk cair dan pesmis berbentuk gas. Pesmis yang berbentuk gas itu susah untuk pengemasannya, sehingga kami memilih pesmis yang berbentuk cair. Nah, kenapa kami pilih pesmis berbentuk cair? Karena untuk pengemasannya itu lebih mudah dan untuk pengekstrak dari kulit jeruk sendiri itu sangat mudah. Nah, kandungan dari kulit jeruk yang kami ekstrak itu ada flavonoid. Nah, flavonoid tersebut berfungsi sebagai antioksidan yang dapat memperlambat pembentukan melanin dalam kulit sehingga dapat membantu mencerahkan kulit. Yang kedua, dapat menghidrasi kulit. Ketiga, dapat mencegah bakteri-bakteri untuk membentuk akne pada kulit. Serta daun jeruk yang memiliki aroma segar, bahkan kulit jeruk juga memiliki aroma segar sendiri, sehingga dapat menyegarkan saat kita pakai. Kenapa harus pesmis? Karena kelebihan dari produk kami ini yang pertama yaitu dapat menunda tahap pembentukan radikal bebas, yang kedua memperlambat pembentukan melanin, yang ketiga yaitu adalah menjaga kelembapan kulit sehingga kulit kita lembab sepanjang hari, serta aromanya yang menyegarkan dan universal. Untuk kekurangan produk kami ini yaitu yang pertama, untuk saat ini belum ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, dan yang kedua yaitu adalah belum adanya sertifikasi halal, serta produk kami ini hanya memiliki satu varian. Dan juga kepercayaan masyarakat terhadap produk baru itu sangat kurang, serta masyarakat kurang ramah terhadap produk-produk baru dan lebih mementingkan produk yang dia pakai dalam sehari-hari. Pertama, potong kulit jeruk menjadi bagian-bagian kecil seperti ini dan kemudian keringkan. Nah, berikut adalah kulit jeruk nipis yang sudah dikeringkan. Dan kita masukkan ke dalam blender kecil agar diubah menjadi bubuk. Bahan selanjutnya yaitu daun jeruk. Daun jeruk kita potong-potong kecil seperti ini. Kemudian kita keringkan hingga dia mengering dan bisa diubah untuk menjadi bubuk. Nah, setelah dikeringkan, maka inilah bentuk bubuk yang telah kami hancurkan tadi. Hancurkan ini untuk daun dan ini untuk kulit jeruknya sendiri. Kemudian akan kita lanjutkan dengan proses macerasi selama 12, kira-kira kurang lebih 12 jam. Untuk proses macerasinya sendiri kita masukkan ke dalam Allen Mayer dan kita rendam dengan pelarut dengan perbandingan 1:5. Nah, di sini beratnya untuk kulit jeruk dan daun jeruknya itu 5 gram serta pelarutnya itu sebanyak 50 ml. Oke, kita diamkan selama kurang lebih 12 jam. Nah, inilah yang akan kita macerasi selama 12 jam. Berikut adalah lautan dari jeruk nipis yang sudah dimacerasi. Kemudian lautan ini akan dipisahkan menggunakan kertas garing untuk diambil filtrnya. Ikut saya tuangkan secara perlahan-lahan. Nah, berikut adalah hasil filtrat yang didapat dan kemudian akan dipisahkan menggunakan rotary vacuum evaporator.
Setelah melalui proses pemisahan tadi, didapatlah hasil ekstrak yang dipisahkan dari etanol. Setelah kita dapat hasil ekstraknya, kita ukur sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan untuk dicampurkan antara kulit dan daun jeruk. Kemudian, kita tambahkan aquades yang digunakan sebagai pelarut. Lalu aduk campuran tersebut menggunakan mixer mini sampai larutan tersebut tercampur dengan sempurna. Setelah larutan tersebut homogen, ukur larutan tersebut hingga 50 ml dan kemudian siap untuk dimasukkan ke dalam kemasan. Nah, inilah kemasan yang kami gunakan dan kemudian produk siap untuk dipasarkan. Ya, kita masuk ke analisa ekonomi untuk basis dari SAL. Yang pertama itu modal dihitung dari fixed cost dan variable cost-nya. Untuk fixed cost nilainya sebesar Rp72.413.165,5. Dan untuk variable cost-nya nilainya sebesar Rp471.000. Selanjutnya, jumlah nilai fixed cost dan variable cost-nya menjadi nilai modal, yaitu sebesar Rp7.284.196,5. Harga perkemasan sebesar Rp5.500. Sedangkan untuk jumlah produksi per tahun dengan hari kerja 300 hari adalah 15.000 bersih per tahun. Total keuntungan sebelum pajak sebesar Rp82.500.000. Untuk nilai BEP atau break even point sebesar Rp72.824.984,45. BEP per unit yaitu 13.241,6 unit. Untuk persen penjualan dalam memenuhi BEP yaitu sebesar 88,27%. Sedangkan untuk ROI yaitu return of investment sebesar 62,24%. Yang terakhir adalah POT atau payout time selama 1,6 tahun. Sudah, Pak. Maaf, Pak, video kami untuk presentasi dari kelompok Hari, Sultan dan Rian sudah selesai, Pak. Oke, terima kasih atas presentasinya. Jadi, kalian udah pernah coba pakai? Kami coba tester di tangan, Bu. Kalau di muka karena kan belum dicek ke BPOM. Jadi kami belum coba ke muka gitu, Bu. Enggak nih. Kan katanya bahannya aman. Seperti kalau kami coba di muka karena kan, Bu, kulit wajah itu ada yang sensitif, Bu. Jadi takut nanti bercak-bercak gitu, Bu. Oh gitu. Dan ceritanya kan kulit jeruk nipis ya. Waktu kalian keringkan itu berubah warnanya. Jadi gelap ya. Iya, Bu. Jadi hasil ekstraknya pun jadi warna coklat. Iya, Bu. Kalian keringkan di mana? Pertama kami keringkan di bawah sinar matahari, Bu. Tapi karena dia kurang cepat kering, jadi kami oven di 60 derajat, Bu. 60 derajat, tapi tetap warna seperti itu ya. Nah, pada saat kalian evaporasi itu tujuannya untuk menguapkan pelarut ya? Iya, Bu, untuk memulihkan etanolnya, Bu. Memulihkan etanol. Habis itu produk kalian campur apa? Aquades, Bu. Campur dengan aquades.
Iya. Oh. Menurut perkiraan kalian, produk kalian itu tahan lama nggak? Kira-kira tahan sebulanan gitu lah, Bu. Sebulanan. Dari mana bisa tahu? Kalau menurut kami, Bu, karena kami tidak ada memakai bahan-bahan tambahan pengawet dan bahan alami, dia cepat awalnya. Jadi perkiraan itu hanya 1 bulan saja, Bu. Kenapa kalian nggak itu ya? Aquadex yang dipakai, entah dididihkan, entah apa-apa, semua kalian sterilkan dulu baru dicampur atau macam mana gitu. Ya, ada proses pengawetan. Baik, Bu, nanti akan kami coba lagi yang baru. Mau coba. Jadi kalian produk kalian itu satu botol berapa banyak jumlahnya, kuantitasnya? Kalau untuk izin menjawab, Bu. Nah, Rian. Kalau untuk kuantitasnya itu 50 mili, Bu, dalam satu botol. 50 ml. Seharga? Seharga 5.500, Bu, per botolnya, Bu. 5.500 ya. Terus Iya, berapa Bu. produksi kalian per tahun? Berapa botol? Kalau untuk produksi per tahun, Bu, kami di ekonomi tekniknya, Bu, udah membahas itu sekitar 15.000 botol per tahun, Bu. 15.000 botol per tahun. Untuk perharinya Iya, berapa? Bu. Perharinya berapa? Per harinya, Pak, kalau untuk kami kirakan kemarin sekitar 50 botol, Pak, per harinya. Satu botol itu berapa kandungannya? 50 mili. 50 mili. Jadi kalau total ini ada 576, ini apa ini? Di neraca massa kamu setelah pengemasan ada 576. Apa ini? Itu kami kemarin hitungnya, Pak, dalam gram, Pak. Yalah, 576 kilogram per hari. Iya, Pak. Itu kan setengah ton lebih itu. Itu sekali buat gitu. Sekali buat tuh setengah ton, itu 576 kilogram. Maaf, Pak, izin menjawab. Untuk yang perhitungan neraca massa itu, kami menghitungnya menggunakan skala lab yang kami pakai untuk buat face mask ini, Pak. Namun untuk yang kami buat di ekonominya itu asumsi kami buat 50 persis per hari. Mana boleh gitu. Yang kamu buat neraca massa, inilah yang kamu masukkan ke ekonomi. Mana boleh beda. Jadi yang 576 ini kamu kapasitas apa ini? Itu kapasitas produksi kami, Pak. Itu yang kami kira untuk per harinya, Pak. Kemudian 1 minggu berapa hari kerja? 5, Pak. 5. 1 tahun berapa hari kerja? 300 hari, Pak. 300. Sekarang kita coba itu neraca massa kamu. 576,4 kali 300 ya. 300 hari ya. Dapatnya 172.
172 ton ya. Banyak ini. Yang kau masukkan ke ekonomi yang mana ini? Izin menjawab Pak, seperti yang saya bilang di awal tadi, untuk yang ekonomi itu kami asumsi 50 pieces per hari. 50 pieces berarti 200. Satu pieces berapa gram atau berapa mili? 50 juga Pak. 50, 5 kali 50 kali 50, 250. Nggak nyambung, neraca masanya 2.500 Pak. Iyalah 2.500. Mestinya kapasitas tadi yang kamu hitung dengan neraca massa dikalikan dengan harinya, itulah yang kamu masukkan ke ekonomi. Ini angka di ekonomi lain lagi. Baik Pak, nanti kami akan coba untuk memperbaiki bisnis plan kami Pak. Sekarang ini nggak ada waktu lagi. Saya bolak-balik download ini. Sekali download tuh sampai 45 giga habis itu 4 kelas. Ya, makanya buat baik-baik. Ini neraca massa lain, ekonomi lain. Nggak nyambung. Ya. Jadi gini, kita kalau ini nggak bisa kita bilang per hari per apa gitu. Kalau per hari ini seolah nanti continue ya atau per jam. Kamu bilang per batch atau per siklus. Nah, misalnya satu siklus kamu buat 576,4 tadi kilogram. Nah, kemudian satu hari kamu dapat misalnya satu siklus. Kemudian dalam satu tahun misalnya kamu asumsikan 300 hari. Maka kalikanlah yang kapasitas itu 300 hari, itulah yang kamu bawa ke ekonomi. Kemudian perhitungan bahan baku juga gitu, yang dipakai dengan kapasitas yang kami hitung dalam neraca massa. Ya, nah, ini neraca massanya terlalu detail, bisnis plan nggak perlu per alat dia, overall aja. Overall aja ditunjukkan satu proceed, nah, bukan kayak perancangan pabrik ya perlu detail, ini nggak perlu, makanya halamannya kebanyakan sampai 46. Karena kebanyakan itu di neraca massa itu. Ini sekitar 40 aja udah cukup. Ya. Nah, tapi yang sinkron buatnya. Jangan kamu uji coba misalnya kecil, tapi kamu tulis neraca massa yang besar, itu nggak sinkron namanya. Ya. Baik Pak. Nah. Oke, kita lanjut grup lain. Kita lanjut grup lain dulu ya. Terima kasih sarannya Pak. Berikutnya dipanggil Muhammad Al-Farisi, Hamdana Hasibuan, dan Fajar Asmi. Baik, Pak. Kencang. Langsung Farisi.
Radikal bebas menyebabkan penuaan dini, sehingga diperlukan antioksidan untuk mengurangi penuaan. Salah satu bahan alami yang mengandung antioksidan adalah ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu juga memiliki zat antibakteri yang berupa zat-zat aktif yang dapat mematikan bakteri penyebab infeksi seperti alkaloid, flavonoid, saponin, anthraquinone, dan polyphenol. Dalam pembuatan sabun, trigliserida jenis asam laurat sangat bagus digunakan karena asam laurat berfungsi sebagai antivirus dan antibakteri. Kebutuhan pasar saat ini adalah sabun wajah yang aman bagi kesehatan, tetapi dengan harga terjangkau. Berikut adalah ide-ide produk dari sabun wajah Harifah. Berikut adalah pengelompokan dari ide produk. Dari ide-ide produk tersebut, Harifah muncul sebagai physical wash dengan kandungan ekstrak buah mengkudu yang dapat mengatasi permasalahan pada kulit wajah. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan. Dan ini adalah flowsheet pembuatan produk. Berikut adalah tahap-tahap pembuatan produk Harifah. Tahap pertama, pembuatan ekstrak buah mengkudu dengan metode maserasi. Pertama, timbang buah mengkudu sebanyak 500 gram yang telah dibersihkan. Setelah itu, potong-potong secara tipis buah mengkudu dan dipisahkan antara biji dan daging. Kemudian, daging buah mengkudu yang sudah diiris dijemur di bawah sinar matahari dengan naungan kain hitam atau plastik hitam agar tidak terkontaminasi dengan zat lain. Daging buah kering dibuat serbuk dengan cara di blender. Serbuk yang dihasilkan dimaserasi. Maserasi dilakukan dengan merendam ke dalam pelarut etanol 96% dengan perbandingan 1:10, di mana simplicia yang dihasilkan sebanyak 100,5 gram, sehingga etanol yang ditambahkan sebanyak 1000 gram. Kemudian direndam selama 72 jam. Kemudian simplicia hasil rendaman 72 jam disaring dengan menggunakan kertas saring. Filtrat yang dihasilkan diuapkan dengan cara dipanaskan agar memisahkan pelarutnya. Berikut hasil ekstrak buah mengkudu yang dihasilkan. Tahap kedua, pembuatan PCO dari santan kelapa dengan metode pengadukan. Pertama, santan dipisahkan antara krim, skim, dan air di dalam corong pisah selama 2 jam. Setelah 2 jam, terbentuk beberapa lapisan, di mana lapisan atas berupa krim dan lapisan bawah berupa air dan skim. Pisahkan krim dengan skim dan air. Kemudian krim diaduk selama 15 menit menggunakan motor pengaduk atau dapat digunakan mixer. Setelah diaduk, dimasukkan kembali krim ke dalam corong pisah selama 6-7 jam sampai terbentuk 3 lapisan, yaitu minyak, blondo, dan air. Kemudian dipisahkan minyak
dengan membuang blondo dan air. Tahap terakhir, pembuatan facial wash dengan metode saponifikasi. Pertama, PCO yang diperoleh dipanaskan ke dalam beker gelas hingga suhu 70 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Kemudian, tambahkan larutan KOH yang telah disiapkan sebelumnya dan panaskan kembali hingga suhu 70 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu operasi, motor pengaduk dihidupkan dengan waktu 2 jam dan kecepatan 350 rpm. Setelah waktu 15 menit, tambahkan gliserin dan aquades dan tunggu hingga homogen. Setelah itu, tambahkan propilen glikol, sodium lauryl ether sulfat, dan pewangi. Kemudian ditambahkan ekstrak buah mengkudu, dan asam laktat untuk mengatur pH facial wash. Modal yang diperlukan sebesar Rp73.800.000. Harga jual produk sebesar Rp20.000 dan potensi ekonomi sebesar Rp22.158.000. Perhitungan break-even point. Modal investasi sendiri Rp22 juta, dari bank Rp22 juta, dari investasi investor Rp29,5 juta. Jadi diperkirakan laba bersih setelah pajak sebesar Rp354 juta. Perhitungan profit margin sebesar 44%. Dividen investor sebesar Rp141 juta. Return on investment sebesar 20%. Waktu pengembalian modal selama 4,89 tahun. Untuk kedepannya, Alfam Group akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas produk, hingga Arifa akan diproduksi dalam skala pilot line hingga skala pabrik. Baik Pak, Bu, sekian presentasi dari Faris Fajar Hamdana. Oke, terima kasih. Ya, Harifa, Hamdana, Farisi, Fajar. Oh, dari namanya ya. Ceritanya ini tiap kelas semua rata-rata mau bikin lotion, facial, segala macam nih. Kira-kira kalian mau jual kemana nih? Nanti bersaing semua. Siapa target konsumen kalian? Izin menjawab, Bu. Konsumen kami, Bu, kami perkirakan itu, Bu, di kalangan remaja anak SMA, Bu. Karena, Bu, mereka lagi mengalami pubertas gitu kan, Bu. Jadi otomatis timbulnya jerawat itu di masa-masa waktu SMA, Bu. Jadi kami kalangan seluruh Indonesia, Bu, mau disebarkan gitu deh. Oh. Gimana strategi kalian untuk memasarkannya?
supaya mereka tertarik. Izin menambahkan juga, Bu, karena kami juga udah melakukan survei-survei juga, survei secara skala kecil, Bu. Saya juga udah bertanya apa sih yang dicari anak remaja sekarang dalam produk facial wash yang kalian butuhkan gitu, terutama pada adik saya, Bu, yang masih kelas semester 1 kuliah gitu kan, Bu. Mereka bilang bahwasanya kalau untuk anak zaman sekarang itu perlu facial wash itu tanpa bahan-bahan alkohol, Bu. Karena itu bisa membuat kulit menjadi kering. Makanya kami coba buat ini secara alami gitu, Bu. Dan juga metode yang digunakan pendekatannya melalui media seperti yang telah ditulis dalam business plan, dengan media platform seperti Tokopedia, Lazada, atau Instagram, Bu. Memperkenalkannya secara seperti itu, Bu. Izin menambahkan, Bu. Jadi Bu, kami target kami adalah remaja, dan juga kami menekan harganya hingga terjangkau, Bu, yakni 20.000. Kami pikir remaja-remaja dapat membeli produk kami, Bu, dengan harga segitu, Bu. Terima kasih. Terus kapasitas produksi kalian itu atas dasar apa kalian tentukan sebesar itu? Apakah bisa diserap pasar? Untuk kapasitas produksi, Bu, kan kami dalam sehari menghasilkan 16 pieces. Berarti per tahun itu, Bu, ada 4.800 pieces, Bu. Jadi kapasitas total kami itu, Bu, kapasitas produksi per hari itu 4.009,6 ml, Bu. Izin menambahkan juga, Bu, penentuan kami dalam menentukan kapasitas itu, Bu, kami sesuai dengan perharinya itu, Bu, kami mampu setelah kami jadikan sabun, kami mampu menghasilkan itu sebesar 4.600-an gram dalam bentuk gram. Setelah dikonversi menjadi mililiter menjadi 4.009 mililiter, Bu. Nah, setelah dikemas sebanyak 250 ml maka terbentuk 16 pieces, Bu. Makanya untuk per tahunnya kami mampu memproduksi sebesar 4.800. Sekarang kan bukan masalah mampu tidak mampu ya. Mampu tidak mampu memproduksi, tapi mampu tidak pasar menyerap produksi kamu itu, produksi kalian. Kalau untuk kemampuan, Bu, mudah-mudahan optimis, Bu, bisa, Bu, dengan syarat Bu, harus aktif dalam promosi produk, Bu, dalam seperti yang media yang telah kami bilang seperti tadi, Bu. Oh, betul. Oke. Iya, Bu. Ini kamu buat sabun ya? Sabun cair kan? Iya, Pak. Sabun cair untuk cuci muka. Nah, kalau kita buat sabun, artinya kan ada reaksi saponifikasi. Nah, di mana saya bisa dapat itu bersama reaksinya? Untuk izin menjawab, Pak, untuk proses saponifikasi itu, Pak, yang proses awalnya itu, Pak, yang tadi gliserida yang kami gunakan VCO. Enggak, di dalam neraca masamu itu di mana? Di alat mana itu? Kalau di neraca masa, Pak, dia di alur 17 lah, 17, 9 sama 16, Pak. Ya. Di unit mixernya, Pak. Unit mixer. Iya, Pak, yang alur 17, Pak. Mixer ada 12, keluar 13. Di bagian yang tengah ya, Pak. Di unit 17, Pak. 17, 9, 16, sama 18, Pak. Loh. Mixernya ada berapa? Ada 2, Pak. Mixernya ada 2, Pak. Mixer pertama untuk VCO, mixer yang kedua itu, Pak, untuk pembuatan saponifikasi, Pak. Iya. Bersama reaksinya di mana?
untuk persamaan reaksi untuk saponifikasi Pak, kami tidak buat di bisnis plan-nya Pak. Hanya neraca masanya aja Pak. Enggak. Dari mana kamu tahu neraca massa itu sabun terbentuk itu kalau nggak ada persamaan reaksi? Sekian gram kamu campur jadi sekian gram, macam mana itu? Untuk keterangan gramnya Pak, udah kami buat tadi Pak di awal penghitungan neraca massa Pak. Jadi kami tinggal campurin aja gitu Pak. Nanti produk hasilnya itu bakal terjadi sabun Pak. Iya kan, minyak ditambah apa ini? Tambah basah. KOH Pak. Ya. Tambah membentuk sabun. Terjadi reaksi saponifikasi. Nah, saya mau tahu apakah nanti bahan baku kamu berlebih atau minyaknya masih bersisa atau basahnya yang bersisa. Ya, KOH kamu banyak loh, 525 ini. Nah, kalau nggak ada persamaan reaksi, ya gimana kita menghitung sabun sekian? Sabun yang terbentuk apa aja? Ya, dari persamaan mana terbentuk? Apakah ekstrak mengkudu juga bereaksi? Apakah propylen glikol juga bereaksi? Asam laktat bereaksi? Atau gliserol bereaksi? Atau PCO aja yang bereaksi? Jadi seolah-olah semua produk akhir hasil penambahan itu sabun. Bagaimana ini? Menghitung sabun yang terbentuk bagaimana? Maaf Pak, izin menjawab Pak. Sebenarnya Pak, kami salah Pak, memang nggak buat bagian perhitungan tentang sabunnya Pak, dikarenakan juga kami juga banyak membuat bahan-bahan Pak, jadi nggak beli bahan jadi sehingga mungkin terlewatkan untuk menghitung sabunnya Pak gitu. Jadi asumsi kami itulah yang paling penting kalau kita buat sabun. Ya, kalau KOH-nya banyak, ya dia berlebih, itu rusak kulit kita. Kalau PCO-nya banyak, KOH kurang, ya minyaknya berlebih. Nah, sabun sifatnya membersihkan, tapi minyaknya membuat kita lengket. Jadi nggak betul. Maka ada takaran yang pas, itu saya mau cari, tapi tidak ada di dalam yang file PDF kamu ini nggak ada. Iya Pak. Cuman izin menjawab juga Pak. Tapi Pak, kami mencari komposisinya ini Pak dari jurnal Pak, cuman tidak dimasukkan ke dalam Pak. Bukan masalah dari jurnal, kita logika berpikirnya, kalau membuat sabun sekian gram, itu bahan bakunya berapa, ditambah apa, jadi sekian gram. Sebagai contoh, 4.330 gram, itu berasal dari mana, reaksi apa saja di situ. Soalnya kamu ada reaksi, beda kalau nggak ada reaksi.
Masalah nanti, oh ini sabunnya sekian, ada tambahannya, misalnya ada pewanginya, itu bukan sabun atau yang lain, itu nggak masalah. Tapi dasar untuk mendapat 4.330 itu apa? Bukan semua sabun. Ya, itu kekurangan kamu nggak hitung persamaan reaksi di dalam neraca massa ya. Kalau namanya kita komunikasi harus dibuat. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Kita bukan dengan orang-orang lain. Kalau orang lain tambah sekian gram jadi sabun. Kita harus ada kalau namanya reaksi kita harus rubah ke dalam mol. Baru nanti dalam mol itu kita jadikan gram balik. Berapa gram dia yang terbentuk. Tapi perhitungan tetap memakai koefisien stoikiometri berapa gitu. Nah, apa yang kita buat sebagai reaktan pembatasnya? Apa usaha kita? Ini pun spek produknya pun nggak ada. Ya, nah, kalau kita untuk cuci muka itu ada speknya untuk SNI sekian, WHO sekian ya. Tidak boleh sembarangan aja kita klaim aja gitu. Ada speknya. Walaupun kamu tidak mencapai spek itu, tapi yang sebenarnya harus kamu tampilkan. Oh, KOH atau basa yang sisa sekian yang dibenarkan. Ini nggak ada. Ya, itu kekurangannya. Saya udah baca berkali-kali, nggak muncul itu di dalam PDF kamu. Ya. Nah, ini neraca massanya pun terlalu detail, nggak perlu buat overall aja. Terus ya, kamu kasih nomor alur sekian masuk, sekian keluar, udah ngerti, nggak perlu tiap halaman gitu. Seperti rancangan pabrik ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, baik Bu. Pak, terima kasih Pak, Bu. Yuk. Kita lanjutkan dengan Mala Sarikusuma, Oktaviana Maharaja, dan Selvia. Pak, videonya akan di-share oleh teman saya, Selvia. Ya, nggak apa-apa, siapa aja boleh. Apakah videonya sudah terlihat, Pak? Belum. Sudah. Tapi suara belum ada. Selamat siang untuk kita semua. Di sini kami akan memperkenalkan produk sabun yang kami buat yang bernama Kemam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Mala Sarikusuma NIM 17004, Selvia NIM 17036, dan Oktaviana Maharaja NIM 17007. Kulit adalah lapisan atau jaringan terluar yang menutupi seluruh tubuh dan melindungi tubuh dari bahaya yang datang dari luar. Karenanya, tidak jarang kulit mengalami berbagai masalah seperti kulit kering, warna kulit gelap, iritasi, dan gangguan lain. Untuk mengatasi permasalahan kulit tersebut, dibutuhkan suatu produk yang mengandung formula yang mampu mengatasi berbagai permasalahan kulit sekaligus. Produk yang menawarkan berbagai khasiat sudah banyak beredar di pasaran. Akan tetapi, produk-produk tersebut terbuat dari bahan sintetik yang berbahaya bagi kulit. Yang menjadi kebutuhan pasar saat ini adalah sabun yang aman bagi kesehatan dan berkhasiat dalam mengatasi permasalahan kulit. Oleh sebab itu, kami menciptakan inovasi terbaru dalam bidang kosmetik, yaitu sabun herbal yang mampu mengatasi peradangan jerawat, menyamarkan noda hitam, menangkal radikal bebas, dan juga mencegah penuaan dini. Adapun bahan baku alami yang akan kami gunakan yaitu VCO dan ekstrak kayu manis.
PCO adalah minyak yang terkandung dalam daging kelapa tua yang dipercaya dapat melembabkan kulit, mengatasi jerawat, menghilangkan noda hitam, mengangkat sel kulit mati, dan mencegah stretch mark. Sedangkan kayu manis mengandung senyawa sinamaldehid yang bermanfaat dalam meningkatkan pigmen kulit, mencerahkan, dan mengobati eksim atau radang. Target pasar dari produk ini adalah remaja dan juga dewasa, baik pria dan juga wanita. Berikut merupakan ide-ide dalam pembuatan sabun kemot. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan sabun kemon adalah kayu manis, etanol 96%, natrium hidroksida, pewangi aroma kayu manis, dan santan kelapa. Sedangkan peralatan yang digunakan adalah neraca digital, oven, blender, kertas saring, kayakan, mixer, dan corong pisah. Diagram alir proses pembuatan produk diawali dengan pengeringan kayu manis untuk menghilangkan kadar air yang terkandung di dalamnya. Dilanjutkan dengan proses ekstraksi dengan pelarut etanol 96%, kemudian difiltrasi, dan filtrat yang diperoleh dipekatkan dengan menguapkan etanol dan menyisakan ekstrak kayu manis yang pekat. Disiapkan pula bahan utama lainnya yaitu PCO yang diperoleh dari fermentasi santan kelapa. Keseluruhan bahan dicampurkan dalam mixer, dicetak, dan kemudian dikemas. Resep atau formulasi sabun kemon terdiri dari minyak kelapa murni sebesar 57,143%, larutan NaOH sebesar 36,813%, ekstrak kayu manis sebesar 5,333%, dan pewangi sebesar 0,711%. Kapasitas produksi hariannya sebanyak 35 kemasan per hari, dengan berat bersih per kemasan yaitu 75 gram. Prosedur pertama adalah ekstraksi serbuk manis dan metode mesin. Diawali dengan penghancuran kayu manis. Itu siapa? Oh. Menjadi serbuk bertujuan untuk mempermudah proses ekstraksi senyawa yang diinginkan. Dilakukan pengayakan pada serbuk kayu manis untuk memastikan ukuran yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian dilakukan penghilangan kadar air menggunakan oven. Ditimbang kedua bahan sesuai dengan kebutuhan, yaitu serbuk kayu manis sebanyak 100 gram sebagai bahan yang akan diekstrak, dan etanol sebanyak 80 gram sebagai pelarut yang akan melarutkan senyawa yang diinginkan. Dicampurkan kedua bahan yaitu serbuk kayu manis dan etanol, kemudian ditutup dan dibiarkan selama 24 jam. Tujuan dari perendaman adalah agar pelarut memiliki waktu kontak yang cukup untuk melarutkan senyawa yang terkandung di dalam kayu manis. Setelah 24 jam, rendaman disaring dan diambil filtratnya. Residu kemudian dapat digunakan kembali untuk proses perendaman. Filtrat yang kemudian diperoleh dipanaskan hingga pelarut etanol menguap dan menyisakan ekstrak kental yang mengandung senyawa sinamaldehid, dan ekstrak pun siap untuk dipakai.
Prosedur kedua adalah fermentasi untuk memperoleh VCO. Bahan baku yang digunakan yaitu santan kelapa. Santan kelapa merupakan bahan yang mengandung minyak sekitar 20 hingga 30%. Dituangkan santan kelapa ke dalam corong pemisah untuk memisahkan minyak dari air dan produk pemisah. Kemudian didiamkan selama 48 jam dan akan terbentuk 3 lapisan, yaitu lapisan air, blondo, dan VCO. Prinsip dari pemisahan ini didasarkan pada perbedaan densitas. Setelah dilakukan pemisahan, kemudian diperolehlah VCO. Prosedur ketiga adalah pembuatan sabun kemon. VCO dicampurkan dengan larutan NaOH 30% yang merupakan bahan utama agar dapat terjadinya reaksi pembuatan sabun. Adapun reaksi yang terjadi yaitu trigliserida ditambahkan NaOH menghasilkan sabun dan gliserol. Campuran kemudian diaduk sambil dipanaskan. Dilanjutkan dengan penambahan ekstrak kayu manis dan pewangi sesuai dengan takaran yang telah ditentukan. Campuran kemudian dicetak pada cetakan dan didiamkan hingga mengeras. Untuk pengemasan digunakan kertas krap yang dibentuk sesuai dengan ukuran sabun. Sabun yang telah dikemas siap untuk dipasarkan. Desain tampak depan dan tampak belakang sabun kemon. Pemasaran dilakukan melalui agen, minimarket, mengikuti event bazar, serta membuka online store. Biaya total termasuk modal, utilitas, alat, dan bahan baku sebesar Rp275.366.000. Harga jual produk sebesar Rp28.500. Potensi ekonomi sebesar Rp88.721.500. Modal investasi sendiri sebesar Rp82.609.800. Modal investasi dari bank sebesar Rp82.609.800. Modal investasi dari investor sebesar Rp110.146.400 dan total fixed cost sebesar Rp201.679.456. Baiklah, berikut presentasi kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Iriani. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang sama dengan tadi. Target pasar kalian siapa? Izin menjawab, Bu. Target pasar kami seperti yang sudah dijelaskan di video tadi adalah remaja hingga dewasa, baik wanita maupun pria, Bu. Berapa harga sabun? Izin menjawab. Untuk per pieces-nya 28.500, Bu. 28.500. Ukuran berapa itu? Seukuran berapa gram itu? 1 pieces. 75 gram, Bu. 75 gram. Iya. Terus, jadi dengan ukuran seperti ini, tadi kan untuk wajah aja ya?
izin menjawab, Bu. Untuk penggunaannya itu sebenarnya bisa digunakan untuk seluruh tubuh, tapi dengan manfaat yang sudah dijelaskan tadi itu mungkin lebih bermanfaat lebih untuk ke wajah, Bu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dipakai ke seluruh tubuh. Tubuh. Nah, dengan harga segitu, apakah anak-anak remaja mau pakai? Karena ya itu dengan ukuran 75 gram itu bisa pakai untuk berapa lama? Ya, bandingkan dengan misalnya sekarang kalau kita lihat benchmark kalian, apa coba yang menjadi saingan kalian? Punya orang Harifah. Untuk harganya sendiri, Bu, kami buat seperti itu. Sebelumnya kami udah melakukan riset itu untuk yang berbahan dasar VCO murni seperti itu, Bu, ada yang harganya mencapai 65.000. Jadi kami rasa untuk harga 28.500 itu udah termasuk murah, Bu. Masuk murah. Oh, jadi ukurannya macam mana? Dimensinya? Dimensi dari produk kami, Bu, ukurannya 6,3 kali 6,3 kali 2,5. Oh, jadi sabun kalian bentuknya petak-petak itu ya? Apa? Wujud sangkar ya? Ya, Bu, kotak biasa, Bu. Kalau 6 kali 6 kali 2,5 itu nggak mungkin bisa dapat 75 gram ya. Ini di tangan saya yang cuman 5,5 kali berapa ini? Kali 3,5, tebalnya cuma 2 cm ini di tangan saya nih. Ini lux misalnya. Ini aja udah 80 gram yang kecil itu. Ya. Bagaimana kamu yang ukuran 6 kali 6 itu kali 2,5 bisa dapat 75 gram? Ya. Nanti nggak cocok dia. Pernah kamu timbang? Produk kamu itu, udah jadi sabun kamu timbang 80 gram dengan ukuran segitu. Ini harus tahu densitas. Harus tahu densitas baru bisa. Ya, kita jangan bilang aja ukuran suka-suka hati, beratnya harus kita timbang, ya. Udah jadi kita timbang. Kemudian ini pertanyaan yang sama juga dengan grup tadi. Namanya sabun, tapi reaksi sabun nggak ada. Kita orang teknik kimia. A tambah B menjadi C. Ya, trigliserida tambah alkali menjadi sabun. Yang selebihnya itu kita anggaplah bahan aditif tambahan. Tapi yang intinya sabun itu berapa banyak? Apakah di sini KOH-nya berlebih, basanya berlebih atau VCO-nya berlebih? Kita nggak tahu kalau nggak ada persama reaksi. Percuma kamu belajar raca massa nggak diaplikasikan di sini. Ya. Masa tambah-tambah gram aja sekian gram terbentuk sabun? Mana boleh gitu? Maaf Pak, sebelumnya kami menghitung dengan bilangan penyabunannya, bisa kan Pak? Bilangan penyabunan?
itu kan kriteria lain, tapi sekarang bahan bakunya minyak, kelapa atau VCO. Nah, kamu tambah dengan NaOH. Nah, kamu jadikanlah ke dalam molnya, berapa mol. Nanti setelah untuk mol kamu robah lagi ke gram, berapa berat dia. Ya kalau nggak ada gitu nggak bisa kita pastikan. Nah, disitulah nanti kita tahu mana yang berlebih. Kemudian kamu bandingkanlah dengan standar, berapa alkali yang dibenarkan dalam sisa untuk sabun. Ya, itu harus ada. Atau jangan pula minyaknya terlalu banyak berlebih, berminyak kita, nggak tambah bersih kulit kita. Kalau nggak ada persama reaksi nggak bisa kita. Kalau pakai bilangan penyabunan, bilangan-bilangan lain nggak sesuai. Kecuali orang pabrik dia udah ada takarannya. Kalau kita nggak bisa, harus pakai neraca mol. Ya. Buat molnya. Ya. Ini nggak ada juga seperti grup tadi ini, nggak ada persama reaksi. Saya udah balik-balik cari berkali-kali nggak ketemu persama reaksi. Masa kita campur sekian gram langsung terbentuk sabun. Iya Pak, sebelumnya kami mohon maaf untuk kekurangan itu kan tidak menambahkan reaksi secara spesifik. Tapi ini paling fatal loh, karena ini kan teknik kimia kamu nih. Kalau nggak ada persama reaksi, bagaimana kamu hitung? Kamu kan buat rancangan pabrik, ada namanya neraca massa, neraca energi, itu dihitung di situ semua. Pakai cangkul tuh berapa ukurannya? Ibu lihat di neraca komponen kalian ada cangkul, pakai itu arang aktif. Berapa ukurannya kalian buat? Kehalusan dari itu karbon aktifnya. Maaf Bu, kami tidak ada menggunakan arang aktif Bu. Jadi charcoal ini apa? Mungkin teman kami salah mengirim file Bu. Hah? Salah mengirim file katanya. Ya nggak tahu lah, saya ini baca nih neraca massa, ada NaOH, ada VCO, ada charcoal, ada pewarna, ada gliserol. Ya, saya baca filenya Malasari Kusuma 17004. Business plan BP kelas A. Apa salah kirim? Sebelumnya kami mau buat itu juga, tapi kami bukan yang itu kian. Ini saya. Kamu nggak dari mana? Di alur 9 tuh. Alur 9. Ini keseluruhan pembuatan tabungan Bu. Cuma pada alur 9 yang dari keturunan dibuatnya simaldehid. Ada pakai charcoal nggak? Tidak ada, Pak. Itu sebelumnya kami buat seperti itu, tapi kami ganti. Sepertinya itu file yang sebelum ini, Pak. Kan file PDF tidak boleh ganti. Yang boleh ganti itu video, saya bilang. Mana ini? Izin menjawab Pak, mungkin maksud teman saya kan kami ada perbaikan saat sebelum mengirim ke Bapak. Di situ kami mengganti simaldehid, tapi sepertinya pada saat pembuatan tabel, charcoalnya itu lupa diganti jadi simaldehid, Pak. Enggak
Yang sampai ke saya ini dia maunya sebelum kamu kirim tengok dulu, jangan langsung kirim. Nah, kayak ginilah jadinya, jadi nggak nyambung, ya. Ini nggak ada tantangan kalau seperti ini, kebaruannya pun kurang. Bagaimana cara buatnya? Di ekonomi nggak ada harga charcoal ya. Ada kayu manis ah? Nggak ada kayu manis. Ganti kayu manis. Izin menjawab Bu, arus sembilan itu harusnya simaldehid Bu, bukan charcoalnya Bu. Mungkin kami ada kesalahan di saat mengetiknya itu Bu. Ya, sudahlah ya. Hari ini dah. Oke. Jadi Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. cukup sekian untuk hari ini ya. Minggu depan kita lanjutkan. Harap dikuasai apa-apa yang ditulis. Ya, bagaimana kalau mau memaparkan bisnis plan kalian, misalnya mau cari investor seperti ini, begitu ditanya sikit sama orang udah bingung ya, apalagi filenya pun salah kirim misalnya alasannya ya. Kalian bayangkanlah seandainya ini kita sedang menyampaikan, memaparkan proposal bisnis plan kita untuk mendapatkan investor. Seharusnya bagaimana seharusnya kalian persiapkan ya seperti itu ya. Kalau seperti ini hasilnya ya nggak bakalan berhasil ya. Siapa yang mau investasi gitu. Oke, cukup sekian. Minggu depan jumpa lagi. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. End ya. End meeting.